China saat ini adalah negara dengan industri alat berat pertambangan terbesar di dunia. 8 dari 10 produsen alat berat dengan pertumbuhan tercepat secara global berasal dari China, dan pada 2026, setidaknya 2 dari alat pertambangan yang mereka operasikan tercatat sebagai yang pertama di dunia dalam kategorinya masing-masing. Bukan hanya terbesar, tetapi benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Dalam video ini, kita akan membahas 5 diantaranya. XCMG XE7000 adalah ekskavator hidrolik terbesar buatan Cina dengan bobot operasional 673 ton dan ditenagai 2 mesin yang masing-masing menghasilkan 1193 kW atau setara 1600 tenaga kuda. Kapasitas baketnya mencapai 34 meter kubik, mampu mengangkat sekitar 50 ton material dalam satu siklus keruk. Dalam kondisi operasional penuh selama 24 jam, mesin ini dapat memindahkan hingga 30.000 ton batu bara per hari. XE7000 dirancang khusus untuk tambang batu bara terbuka berskala besar dan biasanya berpasangan dengan truk angkut berkapasitas 300 hingga 400 ton. Kombinasi ini menghasilkan sistem penggalian dan pengangkutan yang sangat efisien dalam satu siklus kerja. Mesin ini diproduksi oleh Suzhou Construction Machinery Group atau XCMG yang saat ini menjadi salah satu dari 10 produsen alat berat terbesar di dunia dengan pendapatan tahunan di atas 16 miliar dolar Amerika. XE7000 merupakan produk unggulan mereka yang paling banyak disorot secara internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi teknis, keunggulan XE7000 terletak pada sistem hidraulik bertekanan tinggi yang stabil, bahkan dalam kondisi tanah yang keras, serta kabin operator dengan sistem redaman getaran yang memungkinkan operasional jangka panjang tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan operator. Alat kedua adalah Huaneng Ruiqi, truk tambang otonom tanpa kabin pengemudi yang dikembangkan sepenuhnya oleh China. Yang membuat truk ini berbeda dari truk otonom lainnya adalah tidak adanya kabin sama sekali. Tidak ada kursi, tidak ada setir, tidak ada ruang untuk manusia. Truk ini memang dirancang dari awal untuk beroperasi tanpa pengemudi, bukan hasil modifikasi dari truk konvensional. Huaneng Ruiqi memiliki kapasitas angkut hingga 90 ton per unit dan mampu beroperasi 24 jam tanpa henti. Dalam pengujian yang terdokumentasi, efisiensinya mencapai 120% dibanding truk yang dikemudikan manusia dalam kondisi yang sama. Sistem navigasinya menggunakan multi-sensor fusion, kamera 360 derajat, dan koordinasi jaringan 5G untuk mengenali rintangan, merencanakan rute, dan melakukan proses muat serta bongkar muatan secara mandiri. Bukti kemampuannya sudah diuji di kondisi paling ekstrim yang ada, tambang Huo Xiaoyun di pegunungan Kunlun, Xinjiang, pada ketinggian 5.600 meter di atas permukaan laut. Di ketinggian itu, kadar oksigen hanya setengah dari permukaan laut, suhu bisa turun hingga minus 20 derajat Celcius, dan tanah beku sepanjang tahun. Kondisi yang secara fisik tidak memungkinkan manusia bekerja secara permanen. Uji operasional resmi selesai pada Desember 2025 dan hasilnya dinyatakan berhasil oleh Science and Technology Daily, media resmi pemerintah China. Operator di Pusat Komando Dataran Rendah mengawasi seluruh armada dari jarak jauh menggunakan kokpit simulasi real-time dan bisa mengambil alih kendali kapanpun dibutuhkan. Huaneng Ruiqi adalah truk tambang otonom tanpa kabin pertama di dunia yang telah diuji dan dioperasikan dalam kondisi lapangan nyata di ketinggian ekstrim. Gangtie Jiliang yang dalam bahasa Mandarin berarti tulang punggung baja adalah mesin bor vertikal yang dikembangkan oleh China Railway Construction Corporation atau CRCC. Mesin ini pertama kali beroperasi penuh di tambang biji besi di Provinsi Liaoning, China bagian timur laut. Berat totalnya sekitar 500 ton dengan diameter kerja 8,1 meter. Yang membuat Gangtie Jiliang signifikan secara teknis adalah kemampuannya menggali sumur vertikal penuh pada kedalaman lebih dari 1.000 meter di dalam formasi batuan keras. Sebelum mesin ini ada, metode pengeboran vertikal di kedalaman seperti itu pada batuan keras harus dilakukan secara bertahap dengan peralatan berbeda, memakan waktu lebih lama, dan memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi. Gangtie Jiliang mengerjakan proses itu dalam satu sistem terintegrasi.
Mata bornya menggunakan material karbida tungsten dengan desain rotasi ganda yang memungkinkan penetrasi batuan keras secara efisien, sementara sistem sirkulasi lumpur di dalamnya berfungsi mendinginkan mata bor sekaligus mengangkat serpihan batuan ke permukaan secara terus-menerus. Dari sisi strategis, kemampuan ini penting bagi China karena sebagian besar cadangan mineral yang belum tersentuh berada di kedalaman lebih dari 500 meter. Dengan mesin seperti ini, akses ke sumber daya tersebut menjadi jauh lebih realistis secara ekonomi dan teknis. Hingga saat ini, tidak ada negara lain yang telah mengoperasikan mesin dengan spesifikasi serupa dalam kondisi lapangan yang sesungguhnya. Sunny Heavy Industry adalah produsen alat berat Cina yang saat ini memiliki lini truk tambang listrik dengan kapasitas angkut mulai dari 60 ton hingga 300 ton per unit. Truk-truk ini beroperasi menggunakan baterai berkapasitas besar yang dapat diisi ulang tanpa emisi gas buang dan cocok digunakan di tambang tertutup maupun tambang terbuka yang memiliki keterbatasan ventilasi atau regulasi emisi ketat. Namun, perkembangan yang lebih besar ada pada sisi otomasi. Pada 2026, China mengoperasikan sekitar 1.500 unit truk tambang otonom yang bekerja tanpa pengemudi manusia. Truk-truk ini dilengkapi dengan sensor lidar, kamera 360 derajat, radar jarak jauh, dan sistem navigasi berbasis peta 3 dimensi real-time yang memungkinkan mereka menavigasi jalur tambang, menghindari rintangan, dan melakukan muat serta bongkar muatan secara mandiri. Sistem ini dikelola dari pusat kendali di permukaan, di mana satu operator dapat memantau dan mengawasi puluhan unit sekaligus. Ini secara signifikan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di area yang berisiko tinggi, sekaligus meningkatkan konsistensi operasional karena mesin tidak mengalami kelelahan atau kesalahan manusia. Pendapatan Sunny dari segmen produk energi baru pada 2024 mencapai lebih dari 4 miliar renminbi, mencerminkan bahwa pasar global mulai mengadopsi solusi ini secara serius. Rio Tinto, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, dilaporkan sedang menjalin kerjasama dengan produsen truk Cina untuk mengintegrasikan teknologi otonom ini ke dalam operasional mereka di luar negeri. Zhengzhou Coal Mining Machinery Group, dikenal sebagai ZMJ, adalah perusahaan yang menguasai lebih dari 30% pangsa pasar global untuk sistem penyangga hidrolik tambang batubara bawah tanah. Fungsi penyangga hidrolik ini krusial dalam tambang bawah tanah. Ia menahan atap terowongan agar tidak runtuh saat proses penggalian berlangsung, memungkinkan mesin penggali dan personel bergerak maju secara aman. Tanpa sistem penyangga yang andal, tambang bawah tanah skala besar tidak bisa beroperasi. Yang menjadi keunggulan ZMJ di 2026 adalah integrasi teknologi digital ke dalam sistem fisik mereka. ZMJ telah membangun sistem tambang cerdas yang menggabungkan jaringan sensor real-time, konektivitas 5G bawah tanah, dan kecerdasan buatan untuk mengelola seluruh proses penambangan batubara secara terpadu. Dalam praktiknya, ini berarti mesin pemotong batubara, sistem konveyor, penyangga hidrolik, dan sistem ventilasi semuanya terhubung dan saling berkomunikasi secara otomatis. Sistem ini dapat mendeteksi perubahan kondisi geologi, menyesuaikan tekanan penyangga, mengatur kecepatan konveyor, dan memberi peringatan dini jika ada anomali, semuanya tanpa intervensi manual. Operator di permukaan menerima data kondisi tambang secara real-time dan hanya perlu turun jika ada situasi yang benar-benar memerlukan kehadiran fisik. Ini berbeda jauh dari model tambang konvensional yang masih mengandalkan kehadiran ratusan pekerja di bawah tanah setiap harinya. ZMJ menyebut sistem ini sebagai tambang tanpa manusia di bawah tanah, dan beberapa tambang batubara di China sudah mengoperasikannya dalam skala penuh. Dan itulah dia, 5 alat pertambangan Cina yang luar biasa. Dari ekskavator terbesar, mesin bor terdalam, hingga sistem tambang yang dikendalikan kecerdasan buatan. Semuanya sudah beroperasi, bukan sekedar rencana di atas kertas. Sekarang pertanyaan untuk Anda, kalau boleh memilih, alat mana yang paling menarik perhatian Anda? Tulis di kolom komentar.